Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah Nisa ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 4. Mupelnya yaitu matematika. Ya. Nah, kira-kira pembahasan materinya tentang apa ya? Nah, kita simak baik-baik video dari Ustazah sampai selesai ya. Nah, anak-anak ingat, anak-anak juga perlu membuka bukunya. Bu petik tema 4, subtema 4 yang mupel matematika ya. Sembari menonton video dari Ustazah. Nah, karena anak-anak sebentar lagi akan menghadapi semester gasal, penilaian akhir semester gasal. Jadi anak-anak harus bersiap untuk belajar lebih giat lagi, lebih rajin lagi, ya. Simak baik-baik video dari Ustazah sampai paham. Kalau belum paham diulang-ulang terus, ya. Nah, kita akan belajar tentang ciri-ciri bangun ruang. Anak-anak masih ingat tentunya ya. Kemarin sudah belajar tentang ciri-ciri bangun ruang, yaitu ada rusuk, ada sisi, juga ada titik sudut. Di video sebelumnya ya, sudah ditonton kan ya. Nah, artinya anak-anak berarti sudah mengetahui ciri-ciri pada bangun ruang. Tinggal kita mencari ciri-ciri bangun ruang yang berbeda-beda, karena setiap bangun pasti cirinya berbeda ya. Nah, ayo kita ingat kembali ciri-ciri beberapa bangun berikut. Nah, ini adalah bangun apa anak-anak? Bangun kubus ya. Nah, bangun kubus seperti ini ya bangunnya. Nah, ini mempunyai banyak sisi. Berapa? Banyak sisinya ada 6. Banyak rusuknya ada 12. Dan banyak titik sudutnya ada 8. Nah, anak-anak sudah bisa ya caranya menghitung atau mencari banyak sisi, banyak rusuk, dan banyak titik sudutnya? Ya, pinter sekali. Semuanya sudah bisa karena kemarin sudah menonton video sebelumnya. Video tentang ciri-ciri atau unsur untuk mencari sisi, rusuk, dan titik sudut ya. Kalau masih belum paham, silahkan video yang kemarin itu ditonton lagi, dibuka lagi ya. Nah, kemudian ini yang kedua ada bangun balok. Balok ada berapa sisinya? Coba kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depan belakang. Ya, ada 6, betul. Sekarang rusuknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya rusuknya. Nah, sekarang banyak titik sudutnya. Ada berapa? Pojok-pojoknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, bangun kubus dan balok ini bisa dikelompokkan sesuai dengan cirinya. Karena apa? Karena bangun kubus dan balok itu memiliki ciri yang sama. Ya. Sisinya sama, rusuknya sama, dan titik sudutnya juga sama. Sama-sama berapa? Sama-sama sisinya 6, rusuknya 12, dan titik sudutnya 8. Terlihat ya, sama ya. Nah, sampai di sini paham? Alhamdulillah semuanya paham. Nah, sekarang bangun yang ketiga. Bangun yang ketiga ini namanya bangun apa ya? Ya, ini namanya bangun prisma segitiga. Nah, kenapa ini dinamakan bangun prisma segitiga? Dilihat alasnya anak-anak.
Alasnya berbentuk apa? Alas itu yang paling bawah ini. Ya. Yang paling bawah ini berbentuk segitiga. Kalau alasnya berbentuk segitiga, atasnya pasti juga sama. Bentuknya juga segitiga, menyesuaikan dengan alasnya. Alas dan atapnya sama. Ini yang dinamakan bangun prisma. Alas dan atapnya itu selalu sama, ya. Bangun prisma. Nah, kalau bentuknya misalnya segi 4 alasnya, berarti itu namanya bangun prisma segi 4. Begitu ya cara meniteni atau mengingat-ingat nama bangunnya. Nah, sekarang ada berapa sisinya? Sisinya pada bangun prisma segitiga itu ada 5. Banyak rusuknya ada 9 dan banyak titik sudutnya ada 6. Nah, sekarang bangun yang keempat, ini namanya bangun apa ya anak-anak? Ya, ini namanya bangun limas segitiga. Kenapa dinamakan bangun limas? Kan bentuknya hampir sama dengan bangun prisma. Ya, kira-kira dari dua bangun ini yang membedakan mana? Ya, pintar sekali. Yang membedakan dua bangun ini adalah atapnya. Kalau bangun prisma itu atapnya sama dengan alasnya, bentuk segitiga atau bentuk yang lain. Nah, sedangkan limas, atapnya pasti lancip. Ujungnya luncup, lancip, lincip, ya. Itu yang dinamakan bangun limas. Ujungnya atas ini lancip. Kalau ujungnya atas ini lancip, berarti itu namanya bangun limas. Tinggal kita lihat alasnya berbentuk apa? Nah, kalau ini alasnya berbentuk segitiga. Jadi nama bangun ini adalah bangun limas segitiga, ya. Nah, sudah tahu ya membedakannya antara bangun prisma dan bangun limas? Itu sangat penting sekali anak-anak. Jadi perlu kalian benar-benar pahami, ya. Nah, banyak sisi bangun limas segitiga yaitu ada 4. 1, 2, 3, 4. Banyak rusuknya ada 6 dan titik sudutnya ada 4, ya. Jadi bangun prisma dan bangun limas itu berbeda, tidak bisa dikelompokkan sama, tidak bisa ya, karena bentuk bangunnya saja sudah berbeda. Tentu sisi rusuk dan titik sudutnya pasti berbeda, walaupun sama-sama alasnya segitiga. Ya, anak-anak, itu yang perlu diingat. Nah, selanjutnya. Nah, ini juga namanya bangun apa ya kira-kira anak-anak? Pintar sekali. Ini namanya bangun limas. Kenapa? Karena ujungnya yang paling atas atau atapnya ini lancip. Jadi ini namanya bangun limas. Tinggal dilihat alasnya berbentuk apa ini? Berbentuk segi 4. Ya, jadi namanya bangun ini adalah bangun limas segi 4. Jadi tinggal menghitung banyak sisinya ada berapa. Coba kita hitung. 1, ya bawah dulu ya. 1, depan, 2, samping kanan kiri, 3, 4, dan belakang 5. Jadi banyak sisinya ada 5. Rusuknya ada berapa? Mari kita hitung. Alasnya dulu ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian rusuk yang berdiri 1, 2, 3, 4. 4 ditambah 4, 8. Nah, jadi rusuknya ada 8. Dan banyak titik sudutnya ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Dan paling ujung atas 5. Jadi banyak titik sudutnya dibangun 5 segi 4. Itu ada 5. Banyak sisinya ada 5. Rusuknya ada 8. Dan titik sudutnya ada 5 ya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, beberapa bangun ruang itu dapat dikelompokkan. Bangun ruang dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Ya. Jadi, hari ini adalah pembelajaran kita tentang unsur-unsur atau ciri bangun ruang yang bisa dikelompokkan berdasarkan banyak sisi dan
rusuk dan titik sudutnya ya. Semoga anak-anak paham dengan materi yang sudah Ustazah sampaikan. Jika tidak paham bisa diulang-ulang menontonnya ya. Ingat, bisa diulang-ulang karena materi matematika itu sangat penting untuk dipahami ya. Nah, selanjutnya tugas anak-anak yaitu kerjakan buku petik 2D halaman 16 sampai 107. Ya, seperti biasa. Nanti di foto, kirimkan Ustazah. Sekian dulu dari Ustazah. Terima kasih, semangat ya belajarnya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.